Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MTBK. Saya di sini akan menjelaskan materi baru tentang controlling access to files. Sini terdapat outline dari saya. Yang pertama ada basic Linux permission, lalu ada user group other, lalu ada change ownership, lalu ada change permission, lalu ada review chmod, lalu chmod dengan number, dan yang terakhir adalah chmod pada directory. Oke, yang pertama ada basic Linux permission. Sini kita coba masuk dulu ke si Debian-nya. Maaf, ini ada Debian. Coba kita dulu di sini saya. Nah, kalau kita menggunakan command ls, kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa directory dan juga file. Contohnya di sini ada directory dir atau direct new, dan untuk filenya itu ialah show.txt. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin membedakan sebuah directory dan juga file? Nah, di sini bisa kita menggunakan command ls spasi min l lalu enter. Nah, ini langsung muncul semua file atau directory yang ada di directory home. Contohnya di sini ada yang namanya desktop, dir A, dir B, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau yang namanya directory itu biasanya di sininya itu diawali dengan huruf D seperti ini. Nah, kalau untuk yang sebuah file itu seperti show.txt atau test.txt itu dia tidak diawali dengan huruf D seperti ini, min rw. Nah, kalau yang directory itu dia diawali dengan huruf D untuk artinya directory. Nah, lalu apa arti dari drwx itu? Nah, untuk D itu ialah directory, untuk RI-nya itu ialah read, lalu untuk W-nya itu write, lalu X-nya itu untuk execute. Kita coba lihat dulu sini di materinya. Nah, ada basic Linux permission. Nah, untuk tadi itu kan ada RWX. Nah, untuk huruf pertama itu R itu ialah artinya read. Lalu kalau untuk di file itu open atau bisa kita buka. Nah, kalau di directory itu ialah list. Jadi bisa kita lihat kalau si read itu. Jadi kalau di directory itu ada read itu berarti bisa kita lihat. Nah, lalu selanjutnya ada write. Write itu kalau di file itu namanya modify atau bisa kita modifikasi. Kalau di directory itu bisa kita buat ataupun hapus, create or delete. Lalu tadi ada X, itu execute. Kalau di file itu namanya run atau bisa kita jalankan. Lalu untuk directory itu ialah cd atau bisa kita masukkan perintah untuk masuk ke dalam directory tersebut. Jadi seperti itu materi pertama tentang basic Linux permission. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan materi tentang user group other. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu ada user, ada group, dan other. Saya coba masuk dulu ke Debian-nya. Nah, kita coba hapus dulu. Nih. Nah, kalau kita masukkan perintah ls spasi l, kita enter. Nah, sini kan terdapat gambar atau sebuah info-info dari sebuah directory dan juga file. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu etcd-rwx. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi lebih rinci sedikit tentang yang ada di sini itu. Contohnya itu misalnya di sini ada yang namanya directory desktop. Nah, lalu di sini untuk directory desktop itu memiliki atau milik siapa? Nah, untuk directory desktop itu ialah milik user Taufik. Dan juga si directory desktop itu masuk ke grup yang namanya grup Taufik. Jadi untuk yang Taufik yang pertama ini itu ialah nama usernya, user yang memiliki directory ini. Lalu yang kedua itu ialah nama grup yang berada dalam yang si desktop itu berada. Nah, lalu di sini ada juga yang namanya r-x. Nah, untuk si sebelum itu kita coba pelajari dulu. Untuk yang si rwx yang pertama ini itu ialah dari
ini si user. Nah, lalu untuk selanjutnya itu kan ada r min x. Nah, untuk yang r min x itu ialah milik grup. Nah, sebenarnya di sini ada juga yang seperti ini sama, yaitu r min x juga. Nah, untuk yang kedua itu ialah milik mother. Nah, jadi untuk di yang pertama itu yang r x itu milik user, jadi si user itu dapat meng-read, write, or execute, atau membuat, menjalankan, atau mengitu. Lalu yang kedua itu ada r min x, dan r itu read dan x itu ialah execute. Jadi di grup itu juga dapat meng-read dan execute. Lalu ada juga yang r min x juga, itu ini tuh berada di other. Jadi di dalam other itu juga dapat meng-read dan execute. Jadi tidak untuk yang di other itu, kalau kita ingin meng-read atau execute itu, kita bisa yang di sini, yang di grup itu kita juga bisa menggunakan read atau execute menggunakan si user lain karena satu grup. Jadi tidak harus menggunakan yang user topik. Jadi bisa menggunakan user lain asal satu grup. Jadi seperti itu mungkin pengertian dari user, group, dan other. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang chain ownership. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi baru tentang chain ownership. Nah, kita coba masuk dulu ke si Debian-nya. Oke, kita coba dulu. Nah, kita coba lihat dulu yang sebelumnya, itu ls spasi mindel. Nah, kalau kita lihat di sini itu terdapat beberapa directory dan juga file. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di sini, untuk yang misalnya directory desktop itu si user yang memilikinya itu ialah user Taufik, dan si grupnya itu juga grup Taufik. Nah, di sini saya akan menambahkan satu lagi sebuah file dengan kepemilikan yang berbeda, yaitu misalnya di sini kepemilikannya itu akan saya menggunakan nama yang new Taufik. Bagaimana caranya? Di sini saya akan mencoba mencontohkan. Caranya itu ialah sebelumnya kita tambahkan dulu si user baru untuk user yang baru. Itu menggunakan command add user. Nah, pertama kita masuk dulu ke mode rootnya, itu su enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita masukkan perintah sudo add user, enter. Oke, sorry, kita masuk dulu ke mode ininya saya. Nah, lalu masukkan perintah add user, enter. Oke, maaf ada yang tinggal. Kita masukkan namanya, yaitu add user, namanya itu ialah new Taufik. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan si passwordnya, yaitu 1 2 3 4 saja biar mudah. Lalu masukkan lagi password yang barusan, kita enter. Dan di sini untuk full name itu saya biarkan saja, enter. Lalu room number enter, lalu enter lagi, enter, lalu enter lagi. Nah, di sini untuk saya itu biarkan saja, lalu enter. Nah, di sini kita coba lihat dulu ls/home. Nah, di sini untuk usernya Taufik itu sudah terdaftarkan. Lalu selanjutnya saya di sini akan menambahkan file baru untuk contoh sebagai kita akan menggunakan yang usernya Taufik. Itu misalnya di sini saya keluar dulu, jadi Taufik. Sorry, su Taufik, lalu enter. Nah, oke, sini saya akan coba menambahkan dulu file baru. Misalnya di sini
filenya itu ialah komen touch. Filenya itu ialah tes3 lalu enter. Coba lihat ls min l. Nah di sini untuk tes3.txt itu sudah ada, namun di sini untuk defaultnya itu dia masuk ke user Taufik dan ke grup Taufik. Nah di sini saya akan mencoba mengubah user kepemilikannya itu menggunakan yang new Taufik, dan yang si grupnya juga menggunakan grup yang new Taufik. Saya itu gunakan komen con, atau di sini saya akan mempraktekkan caranya itu. Pertama kita masuk dulu ke mode root. Ini saya ke mode home root, masukkan perintahnya. Nah di sini lalu masukkan perintah count, lalu di sini masukkan nama user yang ingin dimasukkan. Di sini usernya itu ialah new Taufik. Nah lalu titik 2, saya itu masukkan nama grup yang ingin dimasukkan, yaitu sama new Taufik, lalu spasi spasi, lalu masukkan file yang ingin dimasukkan ke dalam user dan grup ini, yaitu file tes3.txt, lalu enter. Oke, sorry. Oke, maaf, barusan ada sedikit kesalahan. Di sini saya sudah berhasil menambahkan atau mengedit sebuah user ke file tersebut. Sekarang kita coba lihat apakah sudah terubah. Itu ls spasi min l, lalu enter. Nah, di sini untuk yang file tes3.txt itu kita sudah berhasil mengubahnya menggunakan grup new Taufik dan menggunakan user yang new Taufik. Oke, berarti tandanya itu kita sudah berhasil. Namun di sini saya akan mencoba mengtes dulu, mengedit si tes3 itu menggunakan komen nano tes.txt, lalu enter. Nah, oke, di sini ternyata sudah berhasil untuk masuk ke file tes.txt dan kita dapat mengeditnya. Namun di sini kita coba sekali lagi. Saya akan coba Ctrl X keluar. Nah, kita coba exit. Di sini kita masuk di sini, lalu masukkan. Nah, saya akan mengubah si tes.txt kita mengedit menggunakan si user yang new Taufik. Kita masuk dulu ke user new Taufiknya, yaitu new Taufik. Lalu masukkan passwordnya. Oke, coba masuk ke file tes.txt, nano tes.txt, enter. Nah di sini kita berhasil masuk, namun di sini terdapat peringatan seperti permission denied. Lalu coba exit dulu. Lalu apa arti dari permission denied? Untuk permission denied itu ialah artinya permintaan dibatas atau ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Itu dikarenakan kita masuk ke file tes itu menggunakan nano dengan menggunakan user yang user home atau user paling rendah. Jadi untuk komen-komennya itu dibatas atau terbatas. Jadi kita tidak dapat mengedit si file tes itu secara lebih. Jadi komennya itu terbatas. Nah, lalu kalau ingin kita mengedit atau menambahkan sebuah file di tes.txt itu, kita harus menggunakan mode root dulu. Di sini saya akan menggunakan mode root yang new Taufik. Kita masuk ke mode rootnya itu, yaitu masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ke rootnya. Lalu kita nano tes.txt, enter. Coba di sini misalnya kan tes1, enter, tes2, oke di sini enter, lalu tes3. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan tiga tes ini di file tes.txt. Kita coba simpan, kita coba exit dulu, Ctrl X.
lalu Y, lalu enter. Nah di sini sudah berhasil kita singkat. Kita coba lihat ya, chat test.txt, enter. Nah untuk di file test.txt itu sudah terdapat tes 1, tes 2, dan tes 3. Berarti untuk cara mengubah atau menambahkan suatu file dan mengubah si kepemilikan user dan si grupnya itu sudah berhasil. Dari sini saya sudah mempraktikkan juga untuk mengedit atau mencoba mentes si teks tersebut dan sudah berhasil. Oke, mungkin seperti itu untuk pengertian dari change on new ship. Lalu di sini saya akan mencoba mempraktikkan yang baru, yaitu change permission. Oke, saya ini akan menjelaskan materi tentang change permission. Oke, kita masuk dulu ke si Debian-nya, kita masuk. Nah, coba exit dulu di sini ya, kita keluar dulu. Oke, sorry terlalu berlebihan saya. Oke, kalau kita misalnya ls, nah oke sorry ls min l. Nah di sini kan terdapat info-info dari sebuah file dan directory. Nah di sini untuk file yang biasanya yang kita buat itu ialah si user dan grup dan adanya itu mungkin akan terbatas. Seperti contohnya di sini ada file si test3.txt. Nah di sini untuk si usernya itu dia hanya bisa meng-read dan write. Lalu untuk yang grupnya itu hanya bisa meng-read dan write. Lalu untuk si othernya itu hanya bisa meng-read. Lalu untuk di sini si usernya itu kan berbeda dengan yang lain, seperti ini bisa meng-execute. Dan untuk si othernya itu hanya bisa meng-read saja, tidak bisa meng-execute. Nah di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah permission ke dalam file yang tidak memiliki permission seperti read, write, atau execute. Namun di sini saya akan menambahkannya itu secara akan menambahkan, bukan mengedit tapi menambahkan. Caranya itu ialah Oke, setelah saya membuat si filenya itu, sini saya akan coba menghapus. Saya melihat dulu ls min l. Nah, setelah saya mengkonfigurasikan itu di sini untuk si permission.txt itu saya sudah membuat dengan menggunakan permissionnya itu hanya si read saja, dan si permissionnya itu di permission.txt itu tidak memiliki read. Nah di sini saya akan menambahkan permission read di file permission.txt, karena di sini untuk permission.txt itu dia hanya memiliki permission yang read saja. Jadi saya akan menambahkan permission read atau menulis atau mengedit di file permission tersebut. Nah di sini untuk perintahnya itu ialah menggunakan perintah chmod spasi g itu untuk arti grup. Di sini chmod. Nah di sini saya akan mengedit si grupnya, lalu memasukkan perintah tambah untuk menambahkan atau meng-add. Lalu di sini si grupnya itu saya akan menambahkan permission write, itu menggunakan kode W. Nah di sini chmod group menambahkan permission write ke file, masukkan nama filenya itu permission.txt, lalu enter. Nah kita coba lihat lagi di sini ls min l, lalu enter. Nah di sini untuk file yang permission.txt itu dia sudah memiliki permission write juga.
Beda dengan yang tadi, yaitu yang permission itu hanya memiliki permission R saja, yaitu read. Nah, di sini saya sudah menambahkan permissionnya menggunakan perintah chmod, yaitu menambahkan perintah write. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan untuk si user atau grup nilai traffic itu dapat mengakses si permission.txt. Oke, sebelumnya di sini saya akan mencoba mempraktikkan dulu. Misalnya saya di sini akan mencoba mengedit si sebuah file yang permission.txt itu menggunakan yang user tapi saja, yang ini yang default. Nah, kalau yang ini itu seharusnya bisa. Kita coba masuk dulu ke mode root. Permission.txt enter. Nah, di sini kita dapat menambahkan sebuah file. Misalnya di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah teks, yaitu teks 2 dan teks 3. Lalu kita coba save. Oke, enter. Coba lihat get permission.txt, enter. Nah, di sini untuk si teks 1, teks 2 dan teks 3 itu sudah bisa kita konfigurasi, dan untuk si permission write di permission.txt itu sudah berhasil. Namun di sini saya akan mencoba mengedit supaya si user new topic itu dapat mengedit juga si permission.txt. Sebelumnya kita coba lihat dulu apakah kita bisa mengedit atau mengwrite si permission.txt itu menggunakan user yang new topic. Kita masuk dulu ke username new topic. Di sini saya sudah masuk. Kita coba masuk sebelum ke mode usernya. Oke, tidak perlu. Nah, di sini saya langsung saja sorry, di sini saya akan langsung saja mengedit supaya si username atau si user new topic itu dapat juga mengedit si yang permission.txt ini. Caranya itu menggunakan perintah sudo usermod, lalu masukkan perintah min g, masukkan user pertama yaitu Taufik, passing, lalu user yang kedua yaitu new Taufik, enter. Masukkan passwordnya. Sorry, berarti di sini saya harus masuk ke mode root, itu ini yaitu 234, enter. Nah, kita masuk dulu ke cd/home, coba ls. Nah, di sini untuk si user new topic itu sudah ada. Jadi saya akan mencoba menambahkan permission untuk write ke si file permission yang si new topic tersebut. Caranya itu ialah menggunakan perintah sudo usermod min g, spasi min g, lalu Taufik spasi new Taufik. Oke, enter. Nah, di sini sepertinya sudah berhasil. Sekarang kita coba masuk dulu ke si user new topic. New topic, enter. Di sini saya sudah masuk. Di sini saya akan coba write atau mengedit atau menambahkan sebuah file di si file permission.txt tersebut. Kita coba nano permission
permission.txt enter. Oke, sorry, sini saya sudah masuk. Kita coba masuk dulu ke mode rootnya. Enter 1 2 3 4. Nah, ini kita coba nano. Kita langsung saja ngetes. Nah, permission.txt. Lalu di sini kita tambahkan yang baru, yaitu misalnya tes 1, tes 2, tes 3. Lalu kita coba simpan, kita coba get permission.txt enter. Nah, sini ada tes 1, tes 2, dan tes 3. Kita coba lihat di mode di user topik. Sama get permission.txt enter. Nah, sini untuk di user topik juga sudah terubah menjadi tes 1, tes 2, dan tes 3. Jadi di sini kita kalau ingin saya akan coba lagi sekali lagi untuk mengedit si permission.txt tersebut. Itu kita masuk dulu ke mode usernya. Maaf, permission.txt. Nah, sini saya akan coba menambahkan lagi. Tes 4. Ctrl X, Y, enter. Kita coba masuk new topik. Enter. Kita coba sini, kita coba lihat apakah si tes 1, tes 2, tes 3, tes 4 itu sudah masuk dan sudah terbaca di user new topik. Coba chat permission.txt. Nah, di sini di si user new topik juga sudah terbaca untuk yang tes 1, tes 2, dan tes 3, dan tes 4. Jadi untuk kita menambahkan permission si permission write di permission.txt itu si ke user new topik itu sudah berhasil. Jadi saya coba akan menghapus si permission write tersebut. Coba hapus menggunakan perintah chmod g itu untuk grup, lalu untuk input itu ialah min w si permission.txt, lalu enter. Oke, sorry. Oke, kita coba masuk dulu ke mode rootnya. Oke, di sini baru kita masukkan perintah chmod g min w permission.txt, enter. Nah, sini sepertinya sudah terhapus. Kita coba lihat dulu ls min l, enter. Oke, sorry, topik. Kita ls min l. Nah, di sini untuk si permission.txt itu untuk sini belum terhapus. Entah kenapa. Mungkin di sini saya akan mencoba menghapusnya sekali lagi. Itu katanya chmod g min w permission.txt. Coba lihat ls min l. Oke, nah
sekarang baru berhasil. Kita harus mengeditnya itu di user Taufik. Oke, maaf. Ini untuk yang permission itu si permission write-nya itu sudah kita hapus. Jadi kita tidak dapat mengeditnya lagi. Kita coba lihat. Sini misalnya nano permission.txt. Oke, untuk sini itu sudah bisa. Coba Ctrl X. Nah saja. Kita masuk ke new Taufik. Nah, di sini kita coba cd/home. Kita coba edit ya, nano permission.txt, enter. Nah, di sini untuk si Dino Topik itu permission is unwritable. Jadi tidak dapat di write atau tidak dapat diedit. Jadi untuk coba isi dulu teman-teman ya. Jadi di sini untuk kita mempraktekkan menambahkan permission write itu sudah berhasil, dan untuk perintah menghapus permission write tersebut juga sudah berhasil. Oke, seperti itu, dan di sini saya akan melanjutkan ke yang review Chhamon. Oke, sorry, di sini ada yang ke lewat untuk si outline-nya itu ya yang execute permission. Nah, kita masuk dulu ke si Debian-nya. Oke, jadi saya akan coba menghapus dulu. Coba masuk saya ke user Taufik dulu. Oke, nah di sini untuk perintah execute itu ialah misalnya kita coba lihat dulu s-l. Nah, seperti ini. Dan misalnya di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara menggunakan perintah yang execute. Sebelumnya di sini saya akan menambahkan dulu sebuah file untuk menggunakan perintah execute tersebut. Dan itu ialah mudah saja kita menggunakan perintah touch. Nah, sini misalnya saya akan menambahkan file namanya itu test. Itu saja. Nah, di sini walaupun tes itu sudah banyak, namun di sini untuk yang menggunakan perintah execute itu menggunakan akhiran sh atau shell. Jadi walaupun di sini terdapat, saya akan menambahkan file test, dan di sini juga terdapat file test, namun untuk si akhirnya itu berbeda. Kalau ini itu txt atau text, namun yang baru itu ya sh atau shell. Kita langsung saja enter. Nah, kita coba ls min l ya, min l, enter. Nah, ini ada test.txt dan test.sh. Jadi seperti itu. Nah, sini untuk test.sh itu untuk si permissionnya itu hanya memiliki permission dan w, yaitu read dan write. Di sini kan saya akan mempraktekkan yang perintah yang execute, dan di sini untuk yang test.sh itu belum ada permission untuk execute. Jadi di sini saya akan mencoba menambahkan dulu permission execute ke dalam si user Taufik untuk mengedit si test.sh tersebut. Ternyata itu ialah Chhamon. Lalu misalnya saya akan mengeditnya menggunakan user itu u tambah x, lalu yang test.sh, lalu enter. Oke, di sini kita coba lihat dulu. Nah, untuk yang test.sh itu sudah memiliki permission yang X, yaitu execute kepada si hak user tersebut. Oke, selanjutnya saya di sini akan mencoba mengedit si test.sh tersebut menggunakan perintah nano, yaitu nano test
esa enter. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan perintah seperti echo spasi tanda kutip hello spasi word, lalu tanda kutip lagi. Setelah ini kita coba Ctrl X lalu save Y enter. Nah, di sini setelah saya modifikasi dalam file test.sh dan sudah menambahkan permission yang execute di file test.sh. Sekarang kita coba jalankan perintah execute di file test.sh tersebut. Caranya itu ialah perintah ketik /test.sh enter. Nah, di sini untuk perintah execute itu sudah berhasil, yaitu untuk perintah untuk tampilan hello word itu sudah berhasil. Berarti untuk perintah yang execute itu di file test.sh tersebut sudah berhasil. Oke, seperti itu untuk pengertiannya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan perintah review chmod. Oke, di sini untuk yang materi selanjutnya yang review chmod, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu perintah-perintah dalam chmod. Oke, di sini kita coba lihat dulu. Nah, kita lihat di sini kita bisa lihat saja langsung di atas. Nah, untuk sebuah file yang berdasarkan direktur itu, untuk si usernya itu dia otomatis mendapatkan permission untuk yang rwx. Lalu apa sih yang namanya rwx tersebut? Nah, di sini rwx itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk R itu ialah red. Oke, sorry. Nah, di sini untuk R itu ialah red, lalu untuk itu ialah red, lalu untuk X itu ialah execute. Nah, seperti ini. Jadi kalau di dalam direktur itu terdapat seperti ini, ada ada W, ada X. Berarti di dalam direktur tersebut itu terdapat permission read, dan permission execute. Nah, lalu di sini ada yang namanya itu chmod. Nah, perintah chmod itu ialah perintah untuk kita mengkonfigurasikan suatu user, group, ataupun other untuk menambahkan sebuah read, permission read atau read ataupun juga execute. Nah, untuk pengertian dari perintah dari chmod itu ialah seperti ini. Untuk misalnya perintah chmod, nah selanjutnya di sini saya akan tadi menambahkan huruf G bertambah lalu U. Nah, apa sih arti dari huruf G tambah U tersebut? Nah, di sini untuk huruf G itu ialah pengertian dari grup. Jadi kalau saya di sini menggunakan perintah chmod G tambah U, berarti saya ingin mengkonfigurasikan si grup. Nah, kalau di sini saya menambahkan U tambah R misalnya, dari sini saya akan mengkonfigurasikan si user. Kalau saya menambahkan O tambah R, berarti saya ingin mengkonfigurasikan si other. Nah, jadi sini untuk arti dari U itu ialah user, lalu untuk G itu ialah group, lalu untuk si O itu ialah udah ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya menggunakan perintah chmod. Nah, saya di sini saya akan mengkonfigurasikan si pada si user. Nah, maka yang pertama-tama kita masukkan itu ialah U untuk user. Kalau kita ingin mengkonfigurasikan untuk si grup,
di awalnya itu ubah menjadi kalau kita ingin mengkomposisikan untuk key other, di awalnya itu ubah menjadi seperti itu. Dan kalau misalnya di sini saya akan mengkomposisikan si user yaitu who, lalu kita ingin menambahkan suatu per mesin. Kalau ingin menambahkan itu menggunakan perintah tambah. Kalau ingin menghapus itu menggunakan perintah min. Jadi tambah itu untuk menambahkan, kalau min itu untuk menghapus. Nah, jadi saya akan menambahkan suatu perintah atau permesin. Nah, di sini permesin apa yang ingin kita tambahkan. Misalnya ingin menambahkan permesin red, itu kita langsung saja masukkan perintah r untuk red. R. Nah, kalau ingin menambahkan permesin red, kita langsung saja masukkan perintah w. Ini lalu kalau misalkan execute ya kita langsung saja x. Jadi seperti itu untuk pengertian chmod review itu. Untuk huruf penambah yang u itu ialah kita bisa ingin menggunakan user atau apa. Misalkan kalau ingin menggunakan user yaitu menggunakan u, kalau ingin menggunakan grup itu menggunakan g, kalau ingin yang other itu menggunakan o. Kalau ingin menambahkan atau mengurangkan itu bisa menggunakan plus untuk menambahkan, lalu untuk menghapus itu ingin. Terus selanjutnya di sini kita pilih permission apa yang ingin kita tambahkan. Misalnya red untuk r untuk red, atau w untuk red, atau x untuk execute. Jadi seperti itu untuk pengertian dari review chmod. Mungkin di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu chmod dengan number. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang si chmod dengan number. Nah, di sini kita catat dulu di sini untuk perintah chmod itu untuk si red itu ialah bisa menggunakan nomor 1 sama dengan 1. Kalau red itu bisa menggunakan 2, dan untuk execute itu ialah 4 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini saya akan membuat sebuah file dulu ya dengan perintah chmod, namun menggunakan komen yang menggunakan number ini. Misalnya di sini saya akan menambahkan dulu satu file, misalnya file number.txt. Nah, di sini kita coba ls min l. Oke, ini number.txt itu sudah ada. Dan untuk si permission untuk usernya itu ialah rw, dan untuk si grupnya itu rw, dan ada juga itu rw. Nah, selanjutnya saya di sini akan mengkonversikan untuk si number.txt itu menggunakan chmod yang number. Dan di sini saya akan mengkonversikan untuk si usernya itu akan menggunakan perintah rox. Lalu di sini untuk si usernya itu si grupnya itu akan input saja rw, dan untuk si numbernya, si othernya itu akan rx saja. Ini kita masukkan perintah chmod. Lalu sini misalnya saya akan menambahkan rox yaitu kodenya itu 7. Kenapa di sini saya memasukkan 7? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kalau misalkan ingin menambahkan perintah r, w, dan x, kita coba tambahkan yaitu 1 tambah 2 tambah 4, yaitu 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 itu 7. Jadi di sini saya masukkan nama kode 7, itu tandanya masukkan perintah yang r, w, dan x. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan perintah untuk yang ke si grup itu rw saja. Di sini untuk yang r sama w itu perintah itu 1 dan 2. Jadi rw itu 3, yaitu 2 tambah 3. Jadi 7 3. Lalu untuk yang si execute itu yang nomor itu kan r tambah x. Nah, untuk r tambah x itu ialah r tambah x, itu 4 tambah 1, jadi 5.
Nah di sini 5. Kita masukkan nama filenya itu number.txt. Jadi seperti itu untuk angka awal itu ialah untuk user. Jadi saya memasukkan 7 karena saya ingin menambahkan semuanya yaitu R, W, X. Kalau dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 itu ialah 7. Dan yang kedua itu ialah untuk grup yaitu 3 dikarenakan saya ingin menambahkan R dan W saja. Itu 2 tambah 1 yaitu 3. Dan untuk yang terakhir yaitu other yaitu R dan X saja. Jadi yaitu R tambah X yaitu 5. Jadi di sini 735 yang akan dihasilkan. Jadi untuk number.txt itu untuk permentionnya itu di sini akan RWX lalu RW dan RX. Kita coba buktikan, lalu enter, coba ls masih min l. Nah di sini untuk number.txt itu perintahnya itu permentionnya itu sudah berhasil. Nah, seperti yang saya jelaskan itu untuk usernya itu ialah RWX. Untuk user ya, untuk yang grup itu ialah X. Lalu untuk order itu ialah RX. Jadi di sini saya sudah berhasil. Mungkin seperti itu untuk pengertian dari ini. Sebelumnya itu saya akan coba menghapus. Apakah bisa kita menggunakan yang usernya itu hanya RW saja, jadi default seperti ini RW, jadi tidak RWX. Jadi yang X nya itu yang di user itu saya akan menghapus. Dan itu ialah masukkan perintah chmod, atau kita bisa menggunakan perintah yang di atas. Nah seperti ini. Namun yang usernya itu di sini saya akan mencoba mengedit. Kalau 7 itu ialah untuk yang RWX. Namun di sini saya akan mencoba mengedit untuk supaya nomor itu hanya WX. RW. Jadi X itu akan dihapus. Jadi yang X itu tidak akan kita jumlahkan. Jadi di sini saya tidak akan menggunakan yang X. Jadi hanya menggunakan R dan W yaitu 1 tambah 2 jadi 3. Jadi yang awalnya 7 kita hapus, ubah menjadi 3. Nah saya hanya ingin menambahkan W dengan R dengan X saja. Tidak ingin menggunakan X. X itu 4. Jadi saya hanya menggunakan 1 tambah 2 jadi 3. Lalu enter. Coba ls min l. Nah untuk number.txt itu sini sorry. Oke, mungkin seperti itu untuk pengertiannya. Selanjutnya saya di sini akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu count pada directory. Oke, misalnya di sini saya kan sudah pernah mengubah file kepemilikan file tersebut seperti ini nih. Jadi file testing.txt itu kepemilikannya kita ubah dan grupnya kita ubah menggunakan user yang Taufik. Namun di praktik selanjutnya ini saya akan mencoba mengubah yaitu directory. Jadi kalau tadi itu file diubahnya sekarang itu directory. Sebagai contoh di sini misalnya saya ingin menambahkan dulu satu directory. Hadir. Misalnya nama direkturnya itu ialah X1. Nah, kita coba ls l. Coba lihat dulu di sini untuk X1 itu sudah ada. Dan kalau kita ingin mengubah kepemilikan satu directory itu, nah di sini kan kepemilikan directory satu itu, directory fix itu masih Taufik. Nah
Untuk mengubah kepemilikan dari sebuah file directory itu, komennya itu sedikit berbeda dengan yang si file tadi. Caranya itu misalnya seperti ini. chown itu untuk ownnya itu owner ya. Jadi chown di sini masukkan user yang baru yaitu Neo Taufik. Titik 2 Neo Taufik. Nah, kalau untuk si filenya itu misalnya di sini anggap saja pix1 itu ialah file. Nah, kalau untuk file itu kita tinggal langsung enter saja. Namun, kalau untuk si filenya itu, maaf, si tujuannya itu directory itu kita menggunakan, jadi untuk perbedaannya itu seperti itu. Kalau untuk si berbentuk file itu kita langsung enter saja. Tapi untuk berbentuk directory itu kita menggunakan slash. Oke, sebagai contoh lagi, misalnya di sini saya akan masuk dulu ke directory pix itu cd pix itu enter. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi directory di dalam directory dan di dalam directory lagi. Misalnya di sini saya mkdir pix2 enter, lalu pix3. Oke, seperti ini. Coba dulu. Nah, kita ls minel. Nah, di sini untuk si directory pix1 itu masih kepemilikan Taufik. Di sini saya akan mencoba mengubah yang kepemilikan Taufik ini. Si pix1 itu menggunakan user new Taufik. Dan itu seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan perintah chown kasih new Taufik titik 2 new Taufik pix1 lalu slash lalu enter. Oke, sorry, di sini operator not permitted atau tidak di permission. Jadi mohon maaf, kita masuk dulu ke mode root, itu su 2 3 4 enter. Kita masukkan lagi perintah yang tadi. Sorry, sini kita masukkan lagi chown, sorry, itu chown new Taufik, lalu new Taufik lagi, lalu sini kan nama direktorinya itu pix1 slash lalu enter. Oke, sorry, kita harus masuk dulu ke mode ini. Nah, sini kita coba lagi sekali lagi. Oke, mohon maaf, di sini mungkin ada sedikit kesalahan. Coba tidak menggunakan ini. Oh, sorry.
Oke, maaf pada sedikit kesalahan di sini. Perintahan itu seperti yang sudah saya jelaskan itu Ciaun, Neo Taufik, titik 2 Neo Taufik, lalu pik 1. Lalu setelah itu enter. Nah, kita coba lihat di sini ls min l. Oke. Sini untuk yang coba lihat pik 1 itu sudah berubah ke pemilikan dengan menggunakan user Neo Taufik dan grupnya itu juga Neo Taufik. Namun kita coba lihat dulu sini, misalnya kita coba kembali ke user Taufik saja. Maaf, Taufik. Oke, di sini kita coba lihat. Kita masuk dulu ke si directory pik 1 itu cd pik 1. Oke, di sini kita coba lihat ls min l. Sorry, kita coba keluar dulu. Maaf, di sini kita coba lihat ls min l. Nah, di sini untuk directory pik 1 itu sudah masuk ke Neo Taufik. Namun sebenarnya itu yang masuk itu hanya directory pik 1. Dan untuk directory pix 2, pix 3 itu tidak masuk ke directory ke user Neo Taufik. Kita coba buktikan di sini. Kita masuk dulu ke dir 1. Nah, directory pix 1 itu cd pix 1. Enter. Nah, di sini kita coba ls. Ini kan terdapat directory pix 2. Jadi kita coba lihat ls spasi min l. Nah, di sini untuk directory pix 2 itu masih masuk ke yang user Taufik dan ke grup yang Taufik saja. Coba lihat lagi yang pix 3 apakah seharusnya masih sama ke yang user Taufik default. Coba masuk cd pix 3. Oke, sorry, cd pix 3. Oke, kita coba lihat ls. Oke, sorry, coba cd pix 2. Enter, coba cd pix 3. Nah, di sini saya sudah masuk ke pix 3. Coba lihat di sini ls min l. Oke, sorry, kita coba keluar sekali dulu. cd pix 1 slash pix 2. Enter, kita coba ls min l. Nah, di sini kan terdapat directory pix 3 dan untuk directory pix 3 itu juga masuk ke username Taufik default dan ke grup yang Taufik default saja. Lalu bagaimana cara kita ingin mengubah username si dalam directory tersebut secara sekali saja atau secara sekaligus? Caranya itu ialah coba keluar dulu. Nah, kita masuk ke mode root dulu. Enter 1 2 3 4. Nah, untuk komennya itu kurang lebih sama, namun di sini ada sedikit perbedaan, yaitu saat kita masukkan perintah chown. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan satu perintah lagi, yaitu perintah tambahan, yaitu min spasi min r besar. Jadi chown min r besar, lalu masukkan nama user yang ingin kita gunakan. Namun sebelumnya di sini saya akan mencoba mengubah dulu yang si directory tersebut ke nah, yang ini untuk kepemilikannya itu kita ubah dulu ke yang Taufik bisa lagi. Itu chown Taufik 2 Taufik pix 1. Enter. Oke, di sini kita coba lihat ls min l. Nah, untuk si pix 1 itu sudah kembali ke Taufik. Kita coba ubah lagi untuk yang directory pix 1, directory pix 2 dan directory pix 3 itu berubah kepemilikan menggunakan yang new topic secara sekaligus. Itu menggunakan perintah yang ini. Kita tambahkan di sini itu min r besar. Nah, seperti ini. Kita langsung enter. Di sini sepertinya sudah berhasil. Kita coba lihat ls min l. Nah, untuk pix 1 itu sudah. Oke, sorry. Sini
Oh sorry, mohon maaf, saya sedikit kurang fokus dan ada kesalahan. Nah seperti di sini, dan untuk si user itu kita coba ubah menjadi new topic. Nah seperti ini sudah ubah menjadi new topic, kita coba enter. Ini sudah berhasil, kita coba ls email, dan di sini untuk yang directory pic 1 itu sudah berubah ke grup new topic dan ke user new topic. Sekarang kita coba lihat apakah pic 2 juga sudah otomatis terubah ke pic 2, maaf, ke new topic. Kita coba lihat, kita coba masuk dulu ke directory pic 1. Oke, kita coba ls min l, kita coba lihat. Nah untuk pic 2 juga itu si grupnya itu sudah masuk ke new topic, dan user juga sudah otomatis ke user new topic. Sekarang kita coba lihat yang user pic 3, maaf, yang directory pic 3 apakah sudah seperti ini juga, yaitu cd pic 2 ls min l. Nah untuk pic 3 juga itu directory-nya itu sudah menggunakan grup yang new topic, dan usernya itu juga menggunakan yang user new topic. Jadi seperti itu cara kita mengubah chmod pada directory, maaf, chown pada directory, dan cara mengubah owner si directory dalam directory secara sekaligus seperti itu. Selanjutnya saya di sini sebenarnya ada satu lagi materi yang saya tertinggal untuk masukkannya, yaitu yang terakhir ialah chmod pada directory. Jadi yang materi terakhir ialah menggunakan perintah chmod pada directory. Oke, untuk perintah chmod pada directory itu mungkin sedikit sama dengan yang tadi. Namun untuk yang tadi itu kan mengeditnya itu pada file. Di sini saya akan mencoba mengeditnya itu pada directory. Coba keluar dulu saya di sini. Kita masuk config. Oke. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan satu directory baru. Misalnya mkdir directory yang misalnya dir 4 saja atau dir 5. Nah di sini kita coba ls min l. Nah untuk dir 5 itu ini sudah terdaftarkan, dan di sini untuk si usernya itu mendapatkan permission rwx, dan untuk si grupnya itu ialah rwx juga, dan untuk si ordernya itu rx. Nah di sini saya akan mencoba menggunakan perintah chmod untuk menghapus permission execute pada user, lalu menghapus permission execute dan execute, maaf, dan untuk di grup itu saya akan menghapus permission execute, dan untuk di other itu saya akan menambahkan permission read, dan akan menghapus permission execute. Jadi untuk yang user itu saya akan menghapus permission execute, di grup akan menghapus permission execute juga, dan di other saya akan menghapus permission execute dan menambahkan permission write, dan itu ialah menggunakan perintah chmod. Lalu di sini misalnya saya akan menghapus pada user min, jadi saya akan menghapus yang execute min x, masukkan perintah si directory itu yaitu dir 5 slash, lalu enter. Oke, kita coba lihat ls min l, kita lihat dulu. Nah untuk di 5 itu untuk perintah eksekusinya itu pada usernya itu sudah terhapus. Selanjutnya saya disini akan menghapus yang perintah x pada grup.
dan akan menambahkan W pada header dan menghapus execute-nya. Kita coba langsung saja seperti ini, dan untuk si grupnya itu kita hapus, kita grup dan akan menghapus yang X-nya. Jadi kita enter, lalu saya akan menghapus yang X juga pada other dan menambahkan W. Kita ubah yang ini, yang G-nya menjadi lalu enter, lalu di sini saya akan menambahkan right, lalu enter. Kita coba ls min l. Nah, untuk di 5 itu di sini untuk usernya itu hanya memiliki R dan W, execute-nya itu sudah dihapus, dan untuk yang grup juga saya menambahkan read dan write. Lalu untuk yang ada juga saya hanya menambahkan R dan write. Jadi seperti itu untuk pengertian dari Chmon pada directory. Mungkin seperti itu pengertian dari controlling access to file dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.